Sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami datang malam hari ini untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk menyembah-Mu, memuji-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sembah Dia di tempat ini. Angkat pujian-Mu di tempat ini kepada Tuhan yang sungguh baik. Bapa yang sangat baik. Sungguh baik. Kami ingin lebih lagi menyembah-Mu Yesus. Sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu seperti rusakku. Seperti rusa rindu, sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan
Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kedua tanganmu, angkat sembahmu bagi Tuhan, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Amin, amin. Itu kerinduan kami Tuhan. Amin. Untuk lebih dekat lagi denganmu Tuhan. Amin. Kami tahu Kau ada di tempat ini Tuhan. We know your presence is in this place, Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, yang menguatkan kami Amin. Tuhan. Amin. Yes. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan hormat pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Menampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginanku Tuhan, hanya menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, sujud di sekali lagi panggil namanya Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa.
segala keangkuhan, katakan di hadapan hadiratmu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku katakan ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah ya Bapa, ku sembah Tuhan, tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan-Mu Tuhan, kami rendahkan hati kami Tuhan, kami angkat sembah kami Tuhan, karena itu kerinduan kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi jemaat saja katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam
selamanya kau baik. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kau sangat baik dan selalu baik dalam hidup kami. Hari ini kami datang hanya untuk bawa pujian bagi Engkau. Bawa sembah kami Tuhan. Ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan tidak bisa menggantikan apapun dalam hidup kami. Pribadi-Mu Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang setiap hari kami rasakan, yang tidak pernah berhenti mengalir seumur hidup kami Tuhan. Kami nyanyikan Engkau, kami bawa pujian kami bagi Engkau. In Jesus mighty name, Jesus mighty name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Father. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidup, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku.
alasan. Selama You are the reason as long as we live, Lord. Kau alasan selama kami hidup dan selama kami ada. Jika kami tidak menemukan alasan yang lain, Kau satu-satunya alasan dalam hidup kami, Tuhan. We worship You, Lord. Kami sanjung Engkau tinggi. Kami tinggikan Engkau. Kami percaya Engkau kekuatan kami. Engkau pengharapan kami. Engkau guru agung kami. Engkau gembala kami yang baik. Yang kami sembah. Yang kami tinggikan. Engkau di tempat ini. Kami buka hati Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Taruhkan isi hati-Mu. Taruhkan perkataan-Mu yang sederhana. Yang menjadi kekuatan atas setiap kehidupan kami. In Jesus' name. Amen. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Dia adalah alasan selama kita hidup. Setuju boleh katakan amin. Jika kita tidak menemukan alasan yang lain. Tadi saya bertemu dengan seorang ibu dan secara cerita hidupnya dia tidak memiliki, mungkin ada satu bagian dari hidupnya yang dia kehilangan. Ada satu momen dalam hidupnya dia kehilangan pegangan. Dia katakan, Pastor, ada banyak sekali tantangan yang saya lewati dalam hidup. Tetapi sampai hari ini saya bisa mengasihi Tuhan itu luar biasa. Karena dia bilang dia bukan orang yang tadinya Kristen bahkan. Yang mengenal Tuhan seperti orang pada umumnya dia bilang. Tapi justru dia menemukan Tuhan. Dan setelah dia menemukan Tuhan. Justru dia bilang mengalami proses yang sangat berat dia bilang. Dia bilang ada satu momen dia menghadapi kenyataan yang buruk dalam hidupnya. Dan dia bilang, Pastor, saya jalan-jalan di rumah sudah seperti tidak injak tanah. Dia bilang. Suatu waktu anaknya yang ada di negara yang lain mengalami kecelakaan dan patah semua tulang dari sini sampai ke sini. Anaknya mau menikah Desember, dia tabrakan di jalan tol itu Oktober. Sampai diangkat dengan helikopter. Dan mereka sudah pikir waktu mereka di Indonesia dapat kabar itu mereka bilang, ya gak mungkin tertolong. Karena sudah patah dan kalaupun tertolong pasti lumpuh. Saudaraku. Tapi dia bilang kemurahan Tuhan. Luar biasa dia bilang anak saya bisa jalan normal. Tidak lumpuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia bilang di situ saya melihat bahwa Tuhan itu sungguh memberikan kekuatan. Tapi dia bilang ada satu momen dalam hidup saya. Saya kehilangan anak 15 tahun. Ketika mereka cek di dokter. Dokter bilang, oh itu cuman mungkin biasalah di bagian tulang. Begitu suatu waktu di CT scan ya, di scan, di di foto ronsen dan yang lain. Dan kemudian dinyatakan kanker tulang. Dan umurnya tinggal 6 bulan. Bilang, Pastor, saya itu baru mulai ikut Tuhan. Dan kemudian dia harus menghadapi kenyataan. Ketika dibilang dokter, mereka berangkat ke luar negeri, dokter bilang, anak ibu tinggal 6 bulan. Anaknya baik sekali. Dia bilang, saya pulang ke rumah itu seperti gak nginjak tanah. Dia ngomong sambil berkaca-kaca. Tapi dia bilang, dia tidak kecewa dengan Tuhan. Anaknya dipanggil Tuhan. Tapi dia selalu melihat ada kesetiaan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Saudara, saya bilang ibu-ibu bisa menjadi kekuatan buat banyak orang yang mengalami kehilangan. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami kehilangan orang yang tercinta. Mengalami kehilangan orang-orang yang dia harapkan. Mengalami kehilangan mungkin usahanya, pekerjaannya, uangnya, jabatannya, harga dirinya, pengharapannya banyak.
Dan saya bilang ibu akan menjadi kekuatan. Dia bilang iya Pastor, saya tidak kecewa dengan Tuhan. Karena badai itu diizinkan saya menjadi lebih kuat. Dan ternyata Tuhan yang tidak pernah membiarkan dia menghadapinya sendiri. Dia bilang saya mengalami di dalam Yesus ada kekuatan pengharapan. Dan tidak pernah mati pengharapan itu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kadangkala dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan kita menghadapi. Kita maju dan menang. Menang tidak selalu juara satu. Ada orang yang mungkin dia hal yang kecil dia menang tidak juara satu. Tapi Anda sedang dilatih untuk mengalami kemenangan yang Tuhan bilang Tuhan sudah janjikan. Saya bilang kepada ibu Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel, waktu mereka diperhadapkan dengan perapian yang bernyala-nyala, waktu mereka diperhadapkan dengan singa yang harusnya memakan mereka, ada kalanya Tuhan mengatupkan mulut singa itu. Ada saatnya kadang-kadang kita tidak pernah tahu singa itu tidak terkatupkan mulutnya, tapi anak-anaknya tetap diberikan kekuatan untuk setia, untuk percaya bahwa selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Jadi kadangkala kita dibawa di medan, di tantangan yang besar, supaya kita bisa melihat cara Tuhan memimpin umatnya dengan caranya yang ajaib. Firman Allah berkata dalam Yosua 6, saudara, ada satu kisah yang luar biasa. Suatu waktu Yosua difirmankan Tuhan, kamu kumpulkan bangsa Israel dan kamu pergi untuk menghancurkan suatu tembok yang besar. Tembok Yeriko itu adalah seperti benteng yang tebal, saudara, jadi sulit untuk dihancurkan. Dan yang menjadi hal yang tidak biasanya, saudara, bahwa Tuhan menyuruh mereka bukan dengan kekuatan mereka. Disuruh membawa sangkakala, disuruh membawa orang-orangnya. Dia katakan tentara-tentara mereka yang bawa sangkakala, yang bawa dia katakan apa saudara? The covenant, the ark of covenant, tabut perjanjian. Padahal biasanya orang kalau berperang dia akan membawa senjata, membawa semua perlengkapan perang. Tapi yang ini beda, Tuhan bilang bawa umatku. Saudara, ayat berkata seperti ini dalam Yesaya 6 ayatnya yang kedua. Saudara, firman Allah berkata bahwa ayat yang pertama dikatakan, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Jadi dia katakan bahwa dan pada saat itu, now, sekarang dia katakan pintu gerbang sudah tertutup. Dan dikatakan tidak ada orang yang masuk, tidak ada orang yang keluar. Artinya dengan kata lain, semua pintu sudah tertutup. Tadi kami naik ke atas dari jam siang tadi ya. Ada briefing untuk videografer dan untuk media. Khususnya untuk video, foto dan yang lain. Melihat tempatnya terharu sekali saudara. Karena kami beberapa tahun tidak bisa beribadah di hari Minggu. Ditinggalkan oleh banyak orang. Yang menghina juga banyak. Yang merendahkan juga banyak. Tapi kami boleh melihat tangan Tuhan. Dia selalu tepat waktu. Suci boleh katakan amin. Padahal boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sangat terharu saudara ya. Satu demi satu Tuhan lengkapi dan membuat kami Tuhan kok luar biasa. Keyboard yang dipakai ini, keyboard kami yang lama PSR itu sudah error-error. Dan puji Tuhan ada dari jemaat Tuhan di tempat ini yang bahkan nggak tahu membeli keyboard ini. Ternyata PSR juga saudara. Keyboard kita tuh udah berkali-kali mati di tengah jalan, bagian sini error. Saudara, Tuhan itu maha tahu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, dan masih banyak lagi yang kami kalau lihat ke belakang, saya lihat Pastor Dave orangnya gigih sekali. Orangnya tidak menyerah. Saudara, kalau semua jalan terbuka, sangat mudah untuk Anda bersorak.
Kalau semua jalannya ajaib, sudah ada di depan. Anda mau memuji Tuhan bisa loncat 1 meter di atas lantai saudara. Tapi kalau semua jalan tertutup, tidak mudah untuk Anda bersyukur, tidak mudah untuk Anda menyembah. Sebab itu nama revival worship. Kenapa Pastor Dave berdoa dan mengambil keputusan, ada worshipnya. Karena worship it means aroma. Ketika engkau menyembah Tuhan, Dia disenangkan luar biasa. Praise so powerful. Tapi praise means like seperti beat. Ia memberi semangat untuk kita deklarasi tentang janji Tuhan. Deklarasi siapa Tuhan. Tapi worship itu Anda dengan Tuhan. Dan kau bawa your brokenness, kehancuran hatimu menjadi persembahan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau jalan tertutup jangan menyerah dulu. Jangan kecil hati karena Tuhan masih bekerja. Karena Tuhan tidak pernah Dia berhenti, nggak pernah Dia cuti. Mazmur 121 bilang apa? Penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. 1 detik pun dia nggak tidur saudara. Dan Dia selalu tahu apapun yang kita hadapi. Ketika jalan tertutup, masih ada 1 pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, termasuk oleh iblis. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jika Tuhan yang membuka setiap pintu, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Anda perlu berjalan dan melihat bahwa jika Tuhan yang memimpin engkau masuk dalam satu pertempuran, satu keadaan, satu situasi, kau akan melihat bahwa Dia bisa membuka hal yang tidak mungkin engkau ambil alih. Semua handle tidak bisa. Mungkin pekerjaan, mungkin masalah di tengah keluarga, mungkin sakit penyakit, mungkin tekanan-tekanan yang Anda tidak bisa ada jalan keluar. Alkitab mencatat Dia sumber di atas segala-galanya. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat bahwa jika Dia yang membuka, engkau akan melihat tangannya yang hebat. Dia tidak pernah buka separuh, Dia tidak pernah buka 3/4. Dia buka jalan-jalan yang dahsyat dan mengagumkan. Dan Dia mau kita berjalan menghadapi setiap tantangan. Joshua katakan, dia siapkan bangsa Israel dan mengikuti arahan Tuhan. Ayat ke-10 saudara, kalau baca ayat yang ke-10 bilang apa? Di situ dicatat bahwa kemudian Joshua mendengarkan firman Tuhan yang berkata seperti ini, yang tidak biasanya. Dia katakan bahwa firman Allah datang kepada Joshua dan berkata saudara bahwa kamu jangan mengeluarkan perkataan apapun. Dia katakan bahwa jangan mengeluarkan perkataan apapun. Alkitab mencatat seperti ini. Joshua 6 ayatnya yang ke-10 kita baca bersama-sama. Do not give a word of cry. Do not raise your voices. Dia katakan gak usah ada sorakan perang, gak usah. Padahal disuruh untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi dia katakan do not raise your voices. Do not say a word. Gak usah ngomong satu kata pun. Dia katakan apa? Until the day I tell you to shout, then shout it all. Dia katakan gak usah ngomong apa-apa. Gak usah kasih komando perang apa-apa. Dalam hidup kita kadang Tuhan menyuruh kita untuk diam. Betul Bapak Ibu. Berdiam itu banyak hal. Berdiam itu ketika engkau ingin membela suatu situasi, tapi Tuhan bilang gak usah. Aku punya cara, kata Tuhan. Ketika engkau ingin membela suatu keadaan, Tuhan bilang gak usah. Give it to Him. Alkitab bilang pembelaan itu haknya Tuhan. Jangan pernah ambil itu. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang tidak mudah menunggu Tuhan membela. Menunggu Tuhan campur tangan. Menunggu Tuhan. Kenapa kita terus mengalami
kondisi ini ya, tunggu waktu Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar ku doakan. Yesus menjawab ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia selalu tepat waktu. Dia tidak terlalu cepat. Kadang kita kasih tempo, kita kasih waktu, Tuhan sekarang. Tapi ternyata Tuhan punya waktu yang khusus. Yang suci boleh katakan amin. Dia bisa menjawab Anda cepat, tapi mungkin Anda tidak mengalami surprise, kejutan dari Tuhan. Tapi Dia tahu tepat waktu, to set His time. Karena Dia tahu yang terbaik bagi Anda dan saya. Beberapa waktu saya mendapatkan kabar ada seorang yang berdoa lama. Dan kemudian Tuhan menjawab doanya. Dan secara manusia sangat tidak mungkin. Tapi doanya bukan sebentar Bapak Ibu. Sebab itu ketika Tuhan bilang kepada Joshua, keep quiet. Berdiam diri itu tidak mudah. Kadang Anda disuruh untuk berdoa. Dan kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan jawab itu. Tapi quiet moment itu sangat priceless sekali, sangat berharga saudara. Karena Alkitab catat tetesan air mata Anda ditakar, diukur oleh Tuhan. Dan itu yang sangat berharga. Saudara, mungkin kadang ada Bapak Ibu nanti ke depan akan lihat ada doa-doa yang Anda bahkan sudah lupa. Tapi kemudian engkau akan lihat ternyata, oh ternyata ini yang sudah lama saya doakan. Udah lama banget. Tuhan gak pernah lupa. Dia punya catatan. Sebab itu kenapa Tuhan suruh bangsa Israel quiet moment, berdiam diri di kaki Tuhan. Di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saya gak tahu caranya berdoa, gak apa-apa. Hanya ngomong aja biasa ke Tuhan. As your friend. Dan saudara, dan itu yang akan membuat Anda akan terkejut melihat Dia bekerja. Dan Dia catat semua list-list doa Anda. Kemarin saya dapat kabar dikatakan bahwa didoakannya lama. Dan yang dijawab doanya melebihi yang pernah dipikirkan. Saya aja dengar terharu sekali. Sesuatu yang kayak dari barat sampai ke timur. Sebab itu kan firman Tuhan bilang apa? Daud bilang sejauh langit dari bumi. Cinta Tuhan, kebaikan Dia tidak terhitung, tidak terukur. Suci boleh katakan amin. Quiet moment, berdoa dan menyembah. Semua ada catatannya di surga. Karena firman Allah berkata dalam Wahyu, Anda buka di ruang Wahyu 8, di situ dicatat ayat 1 sampai ke 5. Di situ dicatat bahwa di surga ada doa-doa yang ditunggu. Penyembahan yang ditunggu. Malaikat tunggu, saudara. Bahkan kalau di surga itu terkenal mereka itu rame. Di sana dikatakan orang satu diselamatkan, surga heboh. Tapi suatu waktu mungkin ada yang bisa baca di Wahyu. Wahyu 8
Mungkin ayat 3 sampai ke 5. Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu menjawab setiap doa. Setuju, boleh katakan amin. Ayat 4. Maka naiklah asap, kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Lalu malaikat mengambil pendumpaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Saudara, ayat 3. Saudara, firman Allah berkata, ayat 3 berkata bahwa, ayat 2 maaf, mungkin Bapak Ibu bisa baca. 3, 2, 1. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah di hadapan mezbah emas di hadapan tahta. Mungkin ayat kedua, ini udah ayat 2 ya. Ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka materai, ketujuh materai, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Anda lihat, quiet moment di surga. Untuk apa surga diam? Surga gak pernah diam seharusnya. Tapi ternyata ketika dia diam, dia sedang menunggu doa umat Tuhan. Penyembahan umat Tuhan. Dari atas mezbah, kemenyan, dupa, aroma yang saya bilang. Itu yang kemudian terjadi revival. Sebab itu nama Revival Worship Church. Isi yang diberikan oleh senior pastor. Bahwa di dalam penyembahan, di dalam hadirat Tuhan ada kuasa perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita dalam malam mujizat, bahkan ada doa-doa yang Anda bawa, Anda sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Dan ketika engkau dengar firman, engkau dikuatkan, kau mengalami mujizat, kau mengalami pertolongan Tuhan, kau mengalami perjumpaan ilahi. Bahkan apa yang kau tidak pikir kemudian di depan jalan yang sulit terbuka. Alkitab mencatat kepada Joshua dikatakan bahwa keep quiet. Do not say a word. Gak usah ngomong satu kata. Artinya sujud, menyembah, berdoa. Dan itu yang akan membawa surga turun ke bumi. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang hari-hari ini minta sama Tuhan, kalau Anda sudah tidak ada kerinduan untuk menyembah, sudah tidak ada kerinduan untuk beribadah, tidak ada kerinduan untuk berdoa, baca firman Tuhan, minta kepada Bapa, minta Roh Kudus tolong supaya Anda diberikan kerinduan, jatuh cinta lagi untuk datang menyembah, untuk datang berdoa. Karena di sana ada kemenangan dan jalan kekuatan daripada Tuhan menuju kemenangan. Kita mencatat kemudian the way of victory, jalan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika Joshua memimpinnya. Di situ dikatakan pada ayat ke-15. Saudara, dalam ayat ke Joshua 6 ayat ke-16 dikatakan apa, saudara? Dikatakan bahwa kemudian Joshua memerintahkan untuk tentaranya apa, saudara? Bersorak, for the Lord has given you the city. Joshua 6 ayat 16b. Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the victory, the city. Saudara, padahal waktu Joshua bilang bersorak, itu belum menang, Bu, belum menang. Tapi Joshua sudah menyuruh sesuai perintah Tuhan, bersorak karena kemenangan aku sudah berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau pulang dari tempat ini, pulang dengan jiwa yang kuat. Mungkin kadang kita lelah, kadang kita letih, kadang kita nggak kuat. Seorang ibu tadi bilang kepada saya tadi siang, saya juga mengalami salib-salib. Dia katakan badai-badai yang sulit, Bu, sambil bercucuran air mata. Tapi ternyata dia tetap mencintai Tuhan. Kita pulang membawa kemenangan sekalipun belum kelihatan. Saudara, kita perlu shout it on. Saya dan suami kami selalu berdoa. Kalau berdoa, saya juga berdoa. Tuhan, saya ucapkan, deklarasikan perkataan-perkataan iman
perkataan yang saya rindu Tuhan buat. Dan saya percaya Dia sedang buat, Dia sudah buat. Suci boleh katakan amin. Anda harus mulai melihat saat ini ada kemenangan. Pemulihan sedang terjadi. Mungkin engkau sedang mengalami banyak sekali tekanan, ketakutan, tantangan. Tapi belajar melihat bahwa kemenangan telah diberikan kepada setiap orang percaya. Joshua berkata bahwa dia mengucapkan komando kepada tentara bahwa maju, bersorak, kemenangan telah diberikan, saudara. Kalau mungkin pada saat itu tentaranya bilang, loh kita belum menang, bentengnya masih ada, temboknya masih ada. Tebal luar biasa, kalau ukuran sebenarnya temboknya itu begitu tebal, begitu kokoh. Dan Joshua bisa dikatakan agak sedikit error ya, masih ada temboknya, masalah masih ada, tapi sudah disuruh untuk sorakan kemenangan. Ini tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Tapi firman Tuhan berkata lain. Bahkan kalau kita baca ayat yang pertama, ini luar biasa. Ayat kisah ini dimulai dengan kemenangan. Start bukan dari kekalahan, start dari cerita kemenangan. Saudara, Alkitab mencatat seperti ini. Yosua 6 ayat 2 ya. Ketika semua jalan tertutup, no one went out. Dia katakan, ayat kedua, the Lord say to Joshua, see. Dia katakan, lihat, I have delivered Jericho into your hands. Jadi kalau hari ini kita nggak lihat apa-apa di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah apapun, lihat dengan cara pandang. Aku sudah melihat pintu terbuka. Aku sudah melihat kesembuhan. Aku sudah melihat pemulihan. Aku sudah melihat penyertaan Tuhan. Aku sedang melihat Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Setiap lumbung-lumbung. Bahkan Alkitab mencatat apa yang pernah dicuri oleh iblis. Alkitab bilang, percaya suatu waktu akan dikembalikan oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada yang pernah dicuri. Yang sepakat boleh katakan amin. Hari ini tidak ada cerita kekalahan. Yang ada cerita kemenangan. Dan kita perlu melangkah menuju ke sana. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat dalam Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu, Daud bilang bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan apa? Yang gilang gemilang. Hari ini mungkin ada di antara saudara merasa kalah. Merasa jalan, the door were closed. Bapak ibu saudara, tidak selama-lamanya engkau gagal. Tidak selama-lamanya jalan itu tertutup. Karena justru Tuhan ingin supaya kita melihat ketika Dia buka setiap pintu. Alkitab mencatat ayat setelah itu dikatakan, kemudian benteng yang kokoh, yang tebal luar biasa Yeriko itu runtuh. Mereka bersorak. Pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Masih disuruh keliling, gak boleh ngomong. Ketujuh, the perfect time. Baru Joshua katakan, shout it on. Sorakan kemenangan. Setuju boleh katakan amin. Jadi mulai hari ini, jalan mungkin di depan masih tertutup. Percaya Tuhan sudah berikan kemenangan. Bagi siapa orang yang diurapi, orang yang mengizinkan roh Allah bekerja, minta tolong Tuhan campur tangan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa di antara saudara percaya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Biarkan Dia pegang, biarkan Dia buka jalan. Terima kasih Bapak Ibu yang dari jauh-jauh datang, dari Bandung spesial datang pulang pergi hanya untuk nyembah Tuhan. Alkitab mencatat jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Ada Bapak Ibu yang punya banyak kesibukan, kami sangat tahu. Tapi mereka mengambil waktu untuk melayani, untuk beribadah, dan untuk menyembah. Alkitab mencatat giatlah selalu dalam Tuhan. Karena tidak pernah sia-sia semua jerih lelah Anda untuk maju dan melihat kemenangan yang hilang gemilang. Katakan kiri kanan, kamu pemenang. Suci boleh katakan amin. Kamu tidak kalah, katakan kiri kanan. Kamu
Kamu pemenang. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Saya undang tim Praise and Worship boleh bersama-sama. Amin. 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 We give you praise. Kami nyanyikan Engkau. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Dia layak terima pujian. For from you are the King, and to you all that lives. You deserve the glory. Dia layak, you are worthy.
layak Tuhan terima pujian. Engkau layak terima penyembahan kami Tuhan saat ini. Kami tahu Tuhan, hari ini Engkau telah beri kami kemenangan. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Kami mau berikan sorak-sorai dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau beri kami kemenangan. Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau telah memulihkan kami. Engkau telah menyembuhkan kami. Kami terima mujizat. Kami alami mujizat saat ini. Kami berikan sorak-sorai kami Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan. Dahsyat, dahsyat luar biasa Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Amin. saat ini kami sudah mengalami kemenangan. Amin. Kami terima pemulihan. Amin. Kami terima mujizat. Kami terima kesembuhan. Amin. Kami percaya saat ini Tuhan. Amin. Seperti firman-Mu berkata. Yes, God. Kami percaya semua tembok masalah kami Amin. sudah dihancurkan. Kami bawa kemenangan Tuhan. Karena Engkau Yes. dahsyat, Engkau Amin. ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami yakin, kami percaya. Kami yakin Amin. sekali. Kami yakin Tuhan. Amin. Engkau sudah melakukan perbuatan yang ajaib atas kami Amin. semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Kau meteraikan dalam hidup kami. Biar firman-Mu ini terus berbicara buat kami. Dan kami yakin sekali Engkau dahsyat. Amin. Firman-Mu dahsyat buat kami Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk saat ini di mana Kau sudah melawat kami. Kami Amin. percaya dalam hadirat-Mu, kami terima Amin. kuasa-Mu yang dahsyat. Kami terima mujizat. Hari ini kami pulang bawa Amin. sorak-sorai. Karena Tuhan itu dahsyat. Amin. Tuhan itu ajaib. Amin. Terima kasih Bapa. Dan setiap kita yang percaya bahwa kita sudah alami Amin. kemenangan. Mujizat Tuhan katakan. Amin. Amin. Dahsyat Tuhan. Ajaib. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persepuluhan kita sebagai tanda cinta kasih ketaatan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memberikan dengan kasih dan cinta dan ketaatan kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Saya percaya ketika kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga gak akan hitung-hitungan. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudaraku, ada nomor rekening. Saudara nanti bisa juga mengirimkan, mentransfer, juga ada barcode, saudara bisa scan dan mentransferkan ke rekening tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, kita sebentar lagi di awal Desember kita akan ibadah hari Minggu. Dan saudara terus dukung dalam doa. Dan kalau saudara ingin tetap mendukung untuk pembangunan, juga untuk saudaraku biaya operasional gereja, saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja yang ada. Saudaraku, awal Desember kita akan ibadah bersama-sama di hari Minggu. Saudaraku, saudara yang percaya dan saudara rindu, saudara bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan saudaraku bisa beritakan informasi ini ke teman-teman supaya kita bisa beribadah di awal bulan Desember tahun ini, saudaraku. Kita ada ibadah 3 kali, jam 10, jam 12, dan jam 2. Dan kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang luar biasa. Dan Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang memberi. Tuhan berkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan, amin. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan.
Kami percaya keselamatan itu telah datang. Kami alami saat ini. Dan sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami bawa keselamatan itu, kemenangan dari Tuhan. Kami percaya kami akan jalani hari-hari kami dengan kemenangan. Karena kami tahu mujizat Tuhan telah kami alami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah saat ini, Tuhan layakkan hamba-Mu untuk hamba-Mu boleh melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Dan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan pulang bawa keselamatan dan kemenangan dari Tuhan, katakan Tuhan Yesus memberkati.